berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Pius pada 1 Juli hari ini, hari Jumat, menjumpai Anda semua para sahabat insani untuk bermenung bersama tentang layak tidak kita ini untuk dipanggil dan mengikuti panggilan Tuhan dan disebut sebagai murid-murid Tuhan. Layakkah? Pantaskah? Dan apa syarat dan ukuran bahwa kita disebut pantas menjadi murid Tuhan? Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari Jumat 1 Juli ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau menyertai kami untuk bermenung tentang diri kami yang lemah dan rapuh ini pantas untuk disebut murid-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, Injil hari ini menghibur kita, membesarkan hati kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengatakan, "Saya ini terlalu berdosa." Bahkan kita juga berani untuk mengatakan orang itu tidak pantas tampil dalam gereja. Orang ini tidak pantas untuk mengambil bagian dalam gereja. Sahabatku itu tidak layak untuk menjadi pengurus dalam gereja. Banyak stigma, banyak penunjuk-penunjuk yang mengatakan kepada kita, "Anda tidak pantas, Anda tidak layak." Banyak tuduhan yang ditujukan kepada kita. Saya tidak layak, saya tidak pantas, tidak memenuhi syarat untuk mengambil bagian menjadi murid Tuhan, mengambil bagian dalam gereja, mengambil bagian dalam pewartaan, mengambil bagian di komunitas-komunitas. Saudara terkasih, Injil hari ini justru membesarkan kita ketika ada sebuah kesadaran dalam diri, saya tidak pantas, tetapi saya mau Tuhan pantaskan saya, layakkan saya ini yang lemah, yang rapuh, kotor, dan tidak pantas ini kau pakai menjadi alatmu. Tuhan, saya memang ini terbatas, saya ini tidak mempunyai sesuatu yang saya bisa berikan. Saya tidak mempunyai kelebihan untuk saya persembahkan kepadamu. Tapi Tuhan, maukah Engkau memakaiku? Saudara terkasih, niat suci, kata-kata tulus seperti ini dari hati kita, itulah yang melayakkan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mendengarkan Injil hari ini, betapa besar kasih Tuhan kepada kita yang tidak pernah mau menghakimi kita, menjudge kita untuk tidak pantas menjadi murid Tuhan. Matius dikatakan pemungut cukai, yang pada waktu itu pemungut cukai adalah orang-orang yang tidak pantas untuk disebut orang Israel sejati karena bekerja sama dengan bangsa penjajah. Dan pemungut cukai dianggap orang yang berdosa,
dan tidak pantas untuk menjadi murid Tuhan. Bahkan kalau Tuhan dekat dan makan bersama mereka, Tuhan menajiskan dirinya dengan orang berdosa. Maka orang-orang Farisi mengatakan, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sudah terkasih, tak satu pun manusia yang bisa mempunyai hak untuk menghakimi dan mengatakan kita tidak pantas untuk datang pada Tuhan. Engkau tidak pantas menjadi pelayan Tuhan, pewarta Tuhan. Engkau tidak pantas mengambil bagian dalam pelayanan. Tidak ada. Tuhan melayakkan semua orang. Semakin besar hati kita untuk menjadi pelayan Tuhan, itulah syarat pantas dan layak menjadi murid Tuhan. Semakin kita mengatakan, saya mau mempersembahkan diriku, saya mempersembahkan tenagaku, mempersembahkan waktuku untuk pelayanan, itulah syarat untuk pantas menjadi pelayan Tuhan. Kesungguhan hati, kepenuhan jiwa kita untuk melayani Tuhan, itulah syarat untuk menjadi murid Tuhan. Matius memberikan hidupnya, meninggalkan masa lalunya, memberikan seluruh hidupnya, waktunya, tenaganya untuk menjadi murid Tuhan. Itulah yang melayakkan dia menjadi murid Tuhan yang setia. Saudara-saudara kasih, hari ini Tuhan memanggil Anda, Tuhan meminta waktu Anda sepenuhnya, jiwa, kekuatan, dan kemauanmu yang tulus untuk mempersembahkan dirimu menjadi pelayan Tuhan. Itulah yang layak menjadi pelayan Tuhan. Jadilah pelayan Tuhan. Selagi diberi waktu menjadi pelayan Tuhan, jadilah murid dan pelayan serta pewarta kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara terkasih. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.